Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohma Wahyuni dengan NIM 21105420017 dari kelas E1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik merupakan suatu mode analisis yang berfungsi untuk menganalisis pengaruh suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Regresi logistik merupakan sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau yang bisa disebut dengan istilah ordinary layers squared (OLS regression). Perbedaannya, pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Analisis regresi logistik memiliki syarat. Bentuk data dari variabel terikat adalah data dikotomi, seperti ya dan tidak, setuju dan tidak, wanita dan pria, membeli dan tidak, dan sebagainya. Kategori pengelompokan jawaban dari variabel terikat ini adalah untuk Y sama dengan 1, yang menyatakan kejadian yang sukses, sedangkan untuk Y sama dengan 0 menyatakan kejadian yang gagal. Hal ini sangat berbeda dari regresi linear yang variabel terikatnya termasuk pada skala interval atau rasio. Agung 2002-153. Bentuk umum dari model analisis regresi logistik yang tertera pada layar, keterangannya Y1 sama dengan keputusan responden memilih 1 jika responden memilih ya, 0 sama dengan jika responden memilih tidak. X1, X2, X3, dan seterusnya merupakan variabel bebas. B1, 2, 3, dan seterusnya merupakan koefisien regresi logistik variabel bebas terhadap variabel Y. Metode pengujian dalam analisis regresi logistik, uji Ward, digunakan untuk melihat variabel-variabel X yang mempengaruhi Y. Rumus W bar sama dengan alpha bar SE bar dalam kurung alpha bar J. Keterangannya B bar sama dengan penduga alpha SE bar dalam kurung alpha bar J tutup kurung. Penduga galat baku dari alpha ke J. Hipotesis uji Ward adalah H0 alpha I sama dengan 0, variabel X tidak mempengaruhi variabel Y. H1, alpha I tidak sama dengan 0, variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Penolakan hal 0 terjadi apabila nilai Wald hitung lebih besar dari Wald tabel atau nilai probability uji Wald hitung lebih kecil dari alpha 10%, sedangkan penerimaan H0 terjadi jika nilai uji Wald dihitung lebih kecil dari Wald tabel atau nilai probability uji Wald hitung lebih besar dari alpha 10%. Metode pengujian dalam analisis regresi logistik. Odds ratio, nilai odds ratio merupakan ukuran asosiasi yang memperkirakan seberapa besar kecenderungan pengaruh variabel-variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nilai odds ratio ini digunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian tentang besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai odds ratio besar dari 1, berarti variabel bebas memiliki koefisien regresi positif. Dan jika nilai odds ratio kecil dari 1, berarti variabel bebas memiliki koefisien regresi negatif. Interpretasi dari nilai odds ratio antara lain, nilai odds ratio yang besar dari 1 menunjukkan peluang responden yang memilih ya. Ya sama dengan 1. Lebih besar daripada responden yang memilih tidak, Y sama dengan 0. Responden cenderung memutuskan ya. Nilai odds ratio sama dengan 1 menunjukkan peluang responden untuk ya sama dengan 1.
dengan responden memilih tidak, Y sama dengan 0, adalah sama. Nilai odds rasio kecil dari 1 menunjukkan peluang responden untuk memilih ya, Y sama dengan 1, lebih kecil daripada responden yang memilih tidak, Y sama dengan 0. Responden cenderung memutuskan memilih tidak. Pengujian asumsi yang harus dilakukan adalah kebaikan model, test goodness of fit. Untuk pengujian kebaikan ini digunakan metode percentage curve yang memiliki rumus X kuadrat sama dengan sigma RC kuadrat. RJ sama dengan YJ dikurang MJ alpha J dibagi akar MJ alpha J dalam kurung 1 dikurang alpha J, tutup kurung. Pengujian persyaratan analisis regresi logistik jika nilai X kuadrat besar dari X kuadrat atau p-value lebih kecil dari alpha dalam kurung P besar dari 5,0%. Maka metode regresi yang dibuat lebih layak atau tidak mencukupi untuk membuat keputusan. Jika X kuadrat besar dari X kuadrat atau p-value lebih besar dari alpha, maka P besar dari 5,0%. Maka model regresi yang dibuat sudah layak atau mencukupi untuk membuat keputusan. Tahapan analisis regresi logistik. Ada analisis regresi logistik tanpa variabel dummy, ada analisis regresi logistik dengan variabel dummy. Agar lebih memahami lagi, kita masuk pada contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh layanan provider komunikasi dengan kepuasan pelanggan. Penelitian dilakukan kepada 30 orang responden. Kepuasan pengguna provider diteliti melalui uji variabel kekuatan sinyal, merupakan X1-nya, harga X2, fitur-fitur yang dipromosikan X3, call center atau customer service X4, kepuasan pengguna oleh provider tersebut adalah Y. Sebagai variabel dependen adalah variabel dummy, di mana jika responden menjawab puas, maka kita beri skor 1, dan jika menjawab tidak puas, maka kita beri skor 0. Nah, langkah pertama, kita masukkan data. Buka program SPSS, habis itu kita start, all program, dan SPSS. Pada data editor, klik pada variabel view untuk melakukan pendefinisian data. Buka program Excel dan carilah file logistik, lalu bukalah copy definisi data ke program SPSS. Kembali ke SPSS untuk melakukan pendefinisian data berdasarkan penggunaan informasi dari file logistik. Setelah selesai, klik pada data view, lakukan pengisian data atau kopikan datanya, simpanlah data dengan nama logistik. Langkah kedua, kita olah data. Klik Analyze, Regression, Logistik, maka terdapat window Logistik Progression. Di box dependen, isikan variabel touch buyer. Di box convariate, isikan variabel bebas. Klik Options, pilih Hostmare, Lemma Show, dan klik OK. Nah, selanjutnya kita membuatkan tabelnya seperti yang tertera pada layar. Ini ada X1, X2, X3, X4, dan data Y-nya. Dan ini juga data sambungan pada slide sebelumnya, ada X1, X2, X3, X4, dan Y merupakan datanya. Yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, ada langkah regresi logistik menggunakan SPSS. Pertama itu kita klik Analyze, Regresi, dan Binary Logistik. Masukkan variabel Y sebagai dependen dan variabel X1, X2, X3, dan X4 sebagai covariates. Lanjut kita klik OK. Setelah itu, keluar output dalam interpretasi regresi logistik. Ada blok 0, beginning block. Nah, yang tertera pada layar ada constant include in the model, ada initial
minus 2 log liquid hold sama dengan 41,0,4. Estimasi ternit at iteration number 3 because parameter estimates change by less than 0,001. Nah, nilai dari minus 2 log liquid dari tabel di atas didapat sebesar 41,054 yang akan dibandingkan dengan nilai chi-square pada taraf signifikansi 0,0 dengan df sebesar n kurang 1, dengan n adalah jumlah sampel sehingga diperoleh 30 kurang 1 sama dengan 59. Dari tabel chi-square tabel didapat 42,55695. Jadi, min 2 log Lickholt besar dari chi-square tabel yang merupakan 41,054 kecil dari 42,55695 yang berarti model belum layak digunakan. Nah, pada tabel yang tertera di layar ada klasifikasi tabel, ada variabel in the equation. Nah, pada tabel tersebut dapat kita lihat pada tingkat kepuasan Y-nya, tuh step 0 Y-nya tuh tidak puas atau puas. Yang tidak puasnya itu ada 0. Nah, di Y-nya itu variabel yang puasnya itu ada di tidak puas 13 dan di puas ada 17. Nah, di sini dapat kita lihat the cut value yang 500. Nah, variabel in the equation ada step 0, konstan, B, XE, volt, DF, signifikan, X. Nah, di signifikan itu ada 0,467. Nah, di variabel not in the equation ada step 0-nya, itu variabelnya ada X2, X1, X3, X4. Nah, di score, di DF dan signifikan. Nah, di hipotesisnya itu H0, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H1-nya, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen taraf signifikan. Berarti alfa sama dengan 0,05, kriteria keputusan H0 ditolak jika p-value besar dari 0,5 alfa. Nah, di sini dapat kita lihat pada box 1, metode, dengan enter, ada step 1, nah 2, 3, 4, dan 5. Iterationnya dikurang minus 2 log Lickholt. Nah, ada koefisien dan konstan X2, X1, X3, X4. Nah, datanya seperti yang tertera di layar. Untuk membuktikan apakah model min 2 log Lickholt yang pertama sudah layak digunakan, maka dapat menggunakan model min 2 log Lickholt yang kedua, yaitu dengan memasukkan semua variabel bebasnya yang tampak pada tabel di atas, yaitu sebesar 32,328, sehingga DF nilainya menjadi N kurang 5. Berarti 30 dikurang 5 sama dengan 25. Dengan nilai 5 adalah jumlah seluruh variabel penelitian. Nilai chi-square tabel dengan DF25 dan taraf signifikan sebesar 0,05 adalah 37,65249. Maka min 2 log Lickholt kecil dari chi-square tabel. Nah, 32,328 kecil dari 37,65249 yang berarti model belum layak. Dari penelitian min 2 log Lickholt pertama adalah min 2 log Lickholt kedua dapat dilihat penurunannya sebesar 41,054 dikurang 32,328 sama dengan 8,726 yang dihitung secara manual. Output SPSS juga telah memberikan nilai
itu, yaitu sebagai berikut. Nah, dapat tertera pada tabel yang sudah kita lihat bersama. Dari tabel dapat dilihat output selisihnya sebesar 8,726 dan mempunyai nilai signifikansi 0,068 besar dari 0,05. Berarti penambahan variabel bebas tidak mampu memperbaiki model, sehingga model dapat dikatakan sudah layak dan dapat disimpulkan H0 ditolak. Nah, pada tabel selanjutnya itu ada model summary. Tabel di atas memberikan nilai Nagelkart R-square sebesar 0,339 yang berarti bahwa kontribusi ketiga variabel yaitu X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan ketepatan sebesar 34% dan 25% lainnya dijelaskan oleh faktor lain. Nah, setelah kita ketahui min 2 log Likert yaitu 32,328, log Likert sama dengan 32,328, kita bagi min 2 sama dengan min 16,164. Nah, pada tabel selanjutnya, dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai C-square pada Hammer and Lemeshow test adalah 14,232 dengan nilai signifikan didapat 0,076 besar dari 0,05 yang berarti dapat dikatakan bahwa model layak. Pada tabel selanjutnya, nah dapat kita lihat pada tabel ini, tabel di atas memperlihatkan bahwa ketepatan prediksi dalam penelitian ini adalah sebesar 70%. Nah, tabel selanjutnya itu variabel in the equation. Step 1 ada X2, X1, X3, X4, terus ada konstan. Nah, ada di signifikannya itu X2-nya itu 0,504, X1-nya itu 0,017, X3-nya itu 1,080, X4-nya itu ada 0,459. Nah, konstan 0,255. Nah, pengujian secara sendiri-sendiri ternyata X1 yang signifikan karena nilai signifikannya itu 0,017 kecil dari 0,05. Sementara itu X2, X3, X4 tidak signifikan karena nilai signifikannya itu harus kecil dari 0,05. Artinya secara sendirian X1 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y. Dan secara bersamaan X1, X3, dan X4 tidak mempengaruhi pengaruh yang signifikan terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan dari tabel diperoleh model logistik GX sama dengan min 14,382 ditambah 0,16 X1 dikurang 0,037 X2 dan 0,077 X3 dikurang 0,054 X4. Terima kasih. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata dan salah sebut dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.